Kabupaten Sorong, tetapi juga wilayah Klasis Malamoy. Saat ini Badan Pekerja Klasis Sorong sudah atas nama Kepala Suku Besar Suku Moy dari Moy yang dari Maulo Kemai, kami akan menerima obor dari Klasis orang bahkan dari jemaat ketua Eklesia Kalsama. Itulah saya atas nama Kepala Suku mengucapkan selamat atas perjalanan ini menuju ke tempat ibadah Alok-Alok Maulo. Mana akan menginjakan kaki melewati tikar. Ini merupakan prosesi yang sangat sakral bagi suku Moy, rombongan adat suku Moy yang tentunya merupakan jemaat mula-mula yang ada di wilayah Malamoy. Boleh kita berikan kemuliaan untuk kita Yesus Kristus.
Yang saya hormati masyarakat Sukumoy, yang hari ini kita bersama-sama, hari ini tanggal 27 Oktober 2000, rekan-rekan forum, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejarah GKI di tanah Papua berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956 sebagai hasil pekabaran Injil yang dimulai oleh Otto dan Gessler pada 5 Februari 1855. Sejak awal berdirinya GKI di tanah Papua adalah suatu gereja yang bersifat ekumenis, bukan gereja suku. Tema perayaan HUT GKI di tanah Papua yang ke-67 tahun 2023 adalah Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja. Kiranya melalui 67 tahun berdirinya GKI di tanah Papua akan ada perubahan dan pembangunan iman bagi setiap umat yang hidup di atas tanah ini, serta terus membangun solidaritas yang baik antara umat beragama. Di berbagai kesempatan saya selalu sampaikan, GKI di tanah Papua adalah manifestasi embrio dari Injil 5 Februari 1855, dan GKI adalah ibu dari semua gereja yang ada di tanah Papua. Kalau hari ini kita merayakan HUT BRI di tanah Malamoy yang ke-96 tahun, dan kemarin kita merayakan HUT GKI di tanah Papua, Injil lebih dulu masuk di tanah Malamoy 96 tahun. Dan kalau kita merefleksi lagi, GKI baru lahir di 67 tahun. Itu artinya pekabaran Injil di tanah Malamoy dan Sukumoy tinggal 4 tahun lagi akan memasuki 1 abad pekabaran Injil di tanah Malamoy. Pertanyaan mendasar, apakah Injil itu sudah berbuah? Apakah Injil itu menyadarkan orang Sukumoy? Apakah Injil itu melahirkan dari benih-benih itu orang Moi sudah diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang? Jawabannya sudah. Orang Moi Tuhan sudah berkati dan menjadi berkat bagi semua orang di atas tanah Papua. Selalu dalam berbagai kesempatan saya mengatakan, barang siapa yang menyebut tanah Malamoy, dia menyebut Injil, dia menyebut iman, dia menyebut kasih, dan dia menyebut persaudaraan. Kasih dan persaudaraan itu adalah karakter yang dimiliki oleh Sukumoy. Dan hari ini suku ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa di atas tanah yang Tuhan anugerahkan. Kita bisa melihat dari sejarah benih Injil itu yang hari ini duduk bersama-sama dengan kita. Dr. Staf Malak adalah buah dari benih Injil itu. Putra Moi pertama menjadi bupati 2 periode di kabupaten ini.
fondasi dasar iman dan berkat itu kepada generasi Moi hari ini dan ke depan tentunya. Oleh karena itu pada kesempatan perayaan HUT PI yang ke-96 di Tanah Malamu hari ini, saya mengajak kita semua, lebih khusus suku Moi, mari kita harus bersatu dan merendahkan diri dan menghormati sesama anak Moi dan menghormati orang lain di atas tanah Moi ini. Sehubungan dengan itu, hari ini kita ada di tempat ini di alung-alung Aimas. Selain kita merayakan dan beribadah mengucap syukur atas pekabaran Injil atau HUT yang ke-96, tapi lebih dari itu, orang suku Moi dan semua kita yang hidup di atas tanah ini, kita harus menghormati Tuhan dan menghormati Injil itu. Dan pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan kepada Badan Pekerja Sinode dan Badan Pekerja Klasis, ibadah perayaan pekabaran Injil HUT PI yang ke-97 nanti, saya sarankan atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kalau bisa ini dilakukan dalam nuansa etnik dengan berbusana etnik orang Moi. Itulah undang-undang Tuhan. Kita harus menghargai dan kita harus menghormati identitas dan jati diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita semua. Dan juga tempat pelaksanaan HUT perayaan Injil ini jangan hanya ada di kilometer 13, jangan hanya ada di alun-alun, kalau bisa dipusatkan di wilayah-wilayah yang terjauh di pinggiran. Bisa apa Pak Klasis? Kenapa harus timbang-timbang? Kenapa harus pikir-pikir? Kita harus lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita sendiri juga harus menghormati dan menghargai identitas suku ini di hadapan Tuhan dan sesama kita semua. Kami pemerintah selalu welcome. Kita selalu menerima, kita selalu menghormati dan selalu bekerja sama dengan semua lembaga organisasi keagamaan. Dan Kabupaten Sorong ini kita sudah tetapkan sebagai Sorong sebagai rumah kebinekaan, rumah Pancasila, rumah untuk kita semua. Betapa pentingnya toleransi dan kerukunan itu, mari kita jaga dan kita rawat bersama sebagai modal, sebagai kekayaan bangsa dan kekayaan kita semua. Saya selalu sampaikan bahwa untuk melihat Indonesia yang toleran dan rukun, belajar di atas tanah Papua, belajar di suku Moi, belajar di Papua Barat Daya. Karena Papua Barat Daya, tanah Papua menjadi miniaturnya Indonesia untuk membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Tapi lebih dari itu, ada hal yang khusus. Orang suku Moi ini, orang yang Tuhan berkati dan selalu menghargai dan menghormati semua orang yang ada di atas tanah ini. Dan orang Moi memiliki kasih yang tulus dan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan bahasa. Dan kebaikan hati
Tuhan catat di dalam maksud Tuhan. Hari ini dan ke depan, orang Moi akan tampil bersinar dan akan menjadi berkat di atas tanah ini. Halo? Halo? Tak semua pemerintah, tapi juga sebagai keluarga, Bapak Bupati Sorong, kami mengucapkan selamat untuk merayakan HUT di tanah Malamoi yang ke-96 tahun. Mari ketoran bersatu, mari ketoran membangun tanah Malamoi di dalam berbagai aspek kehidupan. Gereja, kerjakan bagianmu, pemerintah kerjakan bagian kita, untuk kita bersama-sama berlayar menuju pelabuhan harapan.